Ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, linaftinahum fi. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sha'ada. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya akan dimasukkan oleh Rabbnya ke dalam azab yang sangat berat. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, inaktabirahum, agar kami menguji mereka, kaifa yashkuruna ni'amallahi alaihim, bagaimana mereka bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa may yu'rid an ta'ati rabbih, barang siapa yang berpaling dari ketaatan terhadap Rabbnya, wastima'il Qur'an wa tadabburihi, dan berpaling dari mendengarkan Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an, wal amali bihi, berpaling dari mengamalkan Al-Qur'an, yudkhilhu 'adzaban syadidan syaqqan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam azab yang amat keras dan berat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ahli tafsir berbeda pendapat. Apakah ayat ini maknanya pertama, bahwasanya rezeki yang diberikan, yang dijanjikan bagi siapa yang masuk Islam, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah rezeki itu sebagai ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka agar mereka bersyukur? Dan ini yang didukung oleh para ahli tafsir yang menulis kitab tafsir Al-Muyassar. Sebagai bentuk cobaan, apakah mereka bisa bersyukur atau tidak? Jadi orang yang beriman itu wajib dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian dan cobaan sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia betul-betul beriman, maka dia akan bersyukur, tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua berkata bukan demikian maksudnya. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki tersebut sebagai bentuk istidraj. Istidraj itu artinya dibiarkan. Dia biarkan leluasa berbuat kemaksiatan, tetap dikasih rezeki. Kenapa? Karena mereka para ahli tafsir ini memaknai istaqamu itu tetap tegar di atas kesesatan. Jadi maksudnya di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-16, menurut pendapat kedua ini, ayat yang ke-16 itu wa allawistaqamu, seandainya mereka tetap berada di atas kesesatan, bukan jalan yang lurus. Kalau tadi itu kita maknai dengan jalan yang lurus. Kalau maknanya jalan yang lurus, maka yang kedua itu adalah ayat yang ke-17 itu tafsirannya seperti pendapat yang pertama, sebagai ujian, sebagai cobaan. Tapi kalau ayat yang 16 ini maksudnya istiqomah di atas jalan kesesatan, maka tafsiran ayat yang ke-17 itu maksudnya adalah istidraj. Walaupun dia sesat, terus dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tambah sesat, supaya mereka tidak tahu jalan kembali, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kesesatan mereka dengan dikasih rezeki terus, supaya bertambah dosa mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di hari kiamat kelak, saking banyaknya dosa mereka. Akan tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ulama merojihkan pendapat yang pertama, yaitu yang menyatakan istaqamu itu artinya istiqomah di atas jalan kebenaran. Rezeki yang diberikan ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena kita beriman, karena kita menempuh jalan yang lurus, dikasih cobaan rezeki yang banyak. Mana yang lebih enak, cobaan rezeki yang banyak atau rezeki yang sedikit? Hah? Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita memilih cobaan yang rezeki yang banyak, lebih mudah.
Mudahnya kita tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih cobaan rezeki yang sedikit, subhanallah, sempit hati. Sulit mau lakukan ini, sulit. Dia harus bersabar dan juga harus bersyukur. Orang yang punya rezeki sedikit harus bersyukur juga, karena syukur hukumnya wajib. Selain itu dia harus sabar juga, subhanallah. Berat itu. Sabar dan bersyukur. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya.